Kami punya pembaruan besar dalam kasus mantan kontestan American Idol yang tampaknya akan segera diadili kurang dari 3 bulan setelah dia melakukan panggilan telepon emosional ini di tengah malam. Ya Tuhan, Miami County. Tidak sendirian. Ya Tuhan, seseorang membobol rumahku. Seseorang membobol rumahku. Apakah mereka masih di dalam? Saya tidak tahu. Tolong cepat, tolong. Apa yang kamu lihat? Istri saya. Kami baru saja mengetahui bahwa Caleb Flynn tidak akan segera diadili atas tuduhan bahwa dia diduga membunuh istrinya saat kedua putri kecil mereka tidur di dekatnya. Mengapa Caleb Flynn memohon kepada pengadilan untuk lebih banyak waktu? Kami membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Funman, bahan-bahan asli tanpa pengecualian. Jika dan ketika Caleb Flynn diadili atas tuduhan membunuh istrinya, kedua putrinya yang masih kecil, mereka baru berusia 9 dan 12 tahun, mereka mungkin harus memberikan kesaksian di kursi saksi tentang malam ketika ibu mereka dibunuh, dan mereka mungkin harus melakukannya dengan ayah mereka duduk hanya beberapa meter jauhnya dengan kebebasannya yang dipertaruhkan. Sulit untuk memprediksi seperti apa suasana emosional di ruangan jika itu terjadi. Ketika itu terjadi, saat ini masih sangat tidak jelas. Caleb Flynn dijadwalkan untuk diadili pada 4 Mei, tetapi hari ini kami mendengar dari pengadilan di Ohio. Persidangan pada tanggal itu tidak jadi berlangsung. Kami diberitahu bahwa para pengacara akan bertemu besok untuk membicarakan hal itu lebih lanjut. Caleb Flynn tidak melepaskan haknya untuk segera diadili, dan sistem pengadilan telah berjalan dengan sangat cepat sejak dia ditangkap pada bulan Februari lalu. Majulah ke depan. Sekarang, itu adalah rekaman kamera tubuh saat dia ditangkap ketika dia duduk di lobi kantor polisi. Dan pertanyaan itu diajukan oleh orang yang duduk bersamanya. Bukti apa yang dimiliki polisi sehingga Caleb Flynn diduga membunuh ibu dari anak-anaknya, seorang wanita bernama Ashley Flynn. Ini adalah seorang wanita yang dulu pernah sangat ia puji saat menjadi kontestan di American Idol lebih dari 1 dekade lalu. Dan pertanyaan itu, bukti apa? Itu adalah pertanyaan yang wajar. Dan pada titik ini kita sebenarnya hanya bisa berspekulasi tentang mengapa polisi mengatakan bahwa cerita Caleb Flynn diduga palsu. Ceritanya adalah bahwa seseorang masuk ke rumah mereka di sebuah jalan buntu di Tip City, Ohio di utara Dayton dan membunuh istrinya Ashley Flynn di tempat tidur mereka. Sekarang kami memiliki daftar saksi yang diajukan oleh pihak pembela ke pengadilan, berisi orang-orang yang mungkin akan dipanggil untuk bersaksi jika Caleb Flynn pada akhirnya diadili. Dan kita akan membahas beberapa nama menarik dalam daftar itu di sini sebentar lagi. Kami juga mengetahui bahwa juri dalam persidangan akan pergi melihat rumah Caleb Flynn secara langsung untuk menyaksikan sendiri tempat kejadian perkara. Pengacara pembela Flynn mengatakan kepada pengadilan bahwa ia ingin para juri melihat sendiri tata letak rumah tersebut selama semuanya masih sama seperti pada hari mengerikan di bulan Februari itu. Kami tidak masalah dengan kunjungan juri selama dapurnya tidak dipindahkan, garasinya tidak dipindahkan, ruangan-ruangan di rumah itu tidak dipindahkan. Bahkan saya tidak peduli jika atapnya sudah tidak ada lagi. Itu sama sekali tidak relevan dengan kasus ini. Saya ingin para juri bisa melihat akses masuk dan keluar dari rumah, serta lokasi berbagai ruangan di dalam rumah. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu rumit. Sekarang, meskipun juri mungkin akan melihat rumah Flynn, Caleb juga berhak ikut bersama juri untuk melihatnya. Tapi dia mengatakan kepada hakim bahwa dia tidak ingin melakukan itu. Sekarang, sebelum kita membahas daftar saksi dan beberapa perdebatan yang terjadi terkait putri-putri Flynn yang akan bersaksi, saya ingin menjelaskan apa yang dilihat polisi ketika mereka pertama kali dipanggil ke rumah Caleb Flynn di tengah malam pada tanggal 16 Februari. Corey. Oke, tidak apa-apa. Saya sudah memeriksa ini di sini. Tidak ada yang lain. Oke, Putri-putri saya ada di kamar tidur di sana. Mereka masih tidur. oke, sudah kamu periksa, sudah kamu cek itu. 911. Ya, Sekarang tidak boleh ada orang lain masuk ke sini pokoknya. tiap pintu sekaligus. Jadi sekitar jam 2.30 pagi dan Caleb Flynn menelpon 911. Dia emosional. Dia mengklaim ada penyusup masuk ke rumah mereka dan membunuh istrinya saat anak-anak mereka tidur di dekatnya. Sekarang kamu perhatikan di video body cam itu, dia mengatakan 2 putri pasangan tersebut masih tidur di kamar mereka.
Bulan ini jaksa mengajukan permohonan dengan mengatakan, kutip, negara bagian memperkirakan beberapa anak akan bersaksi selama pemaparan utama pihak negara bagian, yang kemungkinan berarti putri-putri Flynn berusia 9 dan 12 tahun harus bersaksi di pengadilan saat ayah mereka diadili atas pembunuhan ibu mereka. Sekarang berikut adalah perdebatan menarik yang kalah terjadi mengenai topik tersebut. Karena negara bagian mencantumkan hak-hak yang mereka inginkan dimiliki oleh anak-anak, yang mencakup memiliki seorang advokat atau perwakilan korban yang dipilih oleh anak, hadir di ruang sidang di posisi yang jelas terlihat dan dekat dengan mereka. Sekarang, tim Flynn menanggapi dengan mempertanyakan kebutuhan anak-anak untuk memiliki seorang advokat anak di ruangan selama mereka memberikan kesaksian. Mereka mengatakan tidak ada bukti yang telah diajukan yang membuktikan bahwa seorang advokat akan diperlukan dan sidang belum diadakan. Sekarang mari kita bicara tentang istri Caleb, Ashley. Ini adalah seorang wanita yang tampaknya sangat dicintai oleh komunitas. Dia adalah pelatih bola voli lokal, dia adalah seorang guru, dan dia serta Caleb sangat aktif di gereja mereka. Caleb mengatakan bahwa orang yang membunuh Ashley masuk ke rumah mereka melalui pintu garasi yang terbuka dan kemudian menembaknya 2 kali di tempat tidur mereka. Saya ingin kamu mendengarkan cerita yang dia ceritakan kepada petugas 911, katanya. Apa yang kamu lihat? Istri saya, dia terkena 2 tembakan di kepalanya. Darah di mana-mana. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Bu, saya butuh Anda untuk tarik napas dalam-dalam ya. Apakah Anda masih melihat siapapun di dalam rumah? Tidak, pintu ke garasi terbuka lebar. Tolong cepat, tolong. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Anak-anak perempuan saya ada di sini. Anak-anak perempuan saya ada di sini. Dia di mana? Dia di tempat tidur. Dia di tempat tidur. Apakah kamu bersamanya? Aku di dalam kamar. Aku sedang melihatnya. Ya, tolong. Kalian sudah mengunci pintunya. Kami sudah mengunci pintu ke garasi. Dia ada di dalam rumah. Ya, tolong. Oh my God, oh my God. Di mana ruangan itu di dalam rumah? Rekan saya sedang mengirimkan bantuan, oke? Tapi saya perlu kamu jawab pertanyaan saya, supaya saya bisa membantumu secepat mungkin, oke? Pertanyaan apa? Kalian ada di mana di dalam rumah? Aku sedang di kamar tidur bersamanya sekarang. Putriku ada di kamar mereka. Jadi kamu tidak bersama anak-anak. Aku bersama anak-anak saat itu terjadi. Oke, tapi kamu tidak bersama mereka sekarang. Tidak, mereka ada di kamar mereka. Mereka bahkan belum bangun. Ya Tuhan, ya Tuhan. Jadi di sana Anda melihat ada kebingungan di telepon tentang di mana anak-anak berada di rumah. Dan dia mengatakan anak-anak masih tidur, padahal ibu mereka baru saja ditembak. Dan yang menonjol adalah Caleb Flynn tidak berlari untuk melindungi anak-anaknya. Dia hanya membiarkan mereka tidur menurut rekaman panggilan 911 ini. Sekarang inilah yang dia katakan tentang di mana Ashley berada, bahwa dia sudah meninggal di tempat tidur. Apakah Anda mendengar sesuatu? Tidak, saya memusa kakinya dan memanggil namanya. Dia tidak menjawab. Putri Anda tidak merespons Anda. No. Tunggu sebentar aku. Oh, maaf tentu. Apa yang kamu bilang? Apa yang kamu katakan? Putrimu tidak meresponmu. Tidak, mereka ada di seberang ruangan. Oke. Di kamar mereka, oke. Apakah Anda mendengar suara apapun di dalam rumah? Tidak wajahnya. Oh, Pak, wajahnya. Kenapa hantu itu, tolong? Oke, wajah siapa? Wajah istriku. Wajah istrimu. Ya, yang ditembak itu. Dia ditembak. Dia apa? Ditembak, aku bilang. Oke, di mana dia ditembak? Di kepala. Aku harap tidak di mana-mana. Oke, apakah dia masih bernapas? Tidak, sepertinya tidak. Ashley, sayang, tolong. Ya Tuhan, tidak, dia tidak bernapas. Lalu di rekaman kamera tubuh, Caleb memberitahu polisi bahwa dia menyimpan pistol di laci dashboard mobilnya. Sekarang kita tidak tahu apakah pihak berwenang yakin mereka sudah memiliki senjata yang diduga dipakai untuk pembunuhan itu dalam kasus ini. Videonya telah disensor, tapi Anda bisa mendengar audio dari para petugas yang berbicara dan Caleb yang berbicara. Dan meskipun gambarnya diburamkan di layar, Anda tetap bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang di mana posisi para petugas di dalam rumah. Di sini mereka sedang berbicara dengan Flynn, lalu mereka masuk ke garasi sambil mencoba memverifikasi cerita yang disampaikan Caleb kepada mereka.
Sekarang juga. Sekarang, tarik napas dulu, oke? Apakah kamu punya keluarga yang bisa kamu hubungi? Oke, di mana ponsamu? Oke. Kamu mau menelpon keluarga? Tunggu sebentar. Corey, kamu mengawasinya? Iya. Airnya sudah masuk ke sekitar sana, belum sampai ke dasarnya. Aku rasa itu ada di dasar. Ya, satu orang. Ya Tuhan. Oh, pintu itu terbuka di sana. Pintu belakang itu terbuka. Apakah itu sudah malam di luar? Karena aku tidak bisa melihat. Apakah itu lemari? Oke. Konsep kayu manis adalah seorang ahli bedah bermasalah. Memang gitu. Haruskah kita mengajaknya? Oke, lihat ini. Hati-hati. Oh, tidak. Sakit. Kamu lihat ada darah? Aku akan lanjut dan mengabaikannya. Hei, ada seseorang yang mengawasinya. Seseorang harus mengawasinya. Sekarang saya sudah menonton rekaman body cam ini beberapa kali. Dan yang selalu menarik perhatian saya adalah bagaimana para petugas ingin memastikan bahwa Caleb selalu dalam pengawasan mereka. Dan bagaimana mereka bahkan saling berbisik tentang dugaan kecurigaan yang mereka miliki terhadap ceritanya. Semuanya? Ya. Pintu belakangnya terbuka. Ada pintu di samping di situ. Itu terbuka. Jadi kalian periksa bagian dalam sana. Ya. Bukan kami. Truknya, konsol tengah truknya terbuka. Dan dia bilang disitulah dia menyimpan pistolnya. Jadi, istrinya. Di ruangan yang sama juga. Iya. Di tempat tidurnya, di ranjang itu. Ya bisa dengar mereka. Aku belum bicara dengannya. Corey yang sudah bicara dengannya. Berdasarkan semua yang kita tahu tentang Caleb, bagi orang luar, dia tampak seperti orang terakhir yang akan melakukan hal seperti membunuh istrinya. Setelah sekitar 45 menit di dalam rumah, kita lihat di rekaman body cam bahwa dia keluar dan ada pelukan emosional yang dia lakukan dengan seseorang yang belum diidentifikasi. Orang itu tampak seperti teman dekat, bahkan anggota keluarga. Lihatlah. Maafkan aku. Ayah, Sayang. maaf. Ayo. Aku tidak mengerti, sama sekali tidak. Kamu butuh satu regu untuk menjaga kamu. Maksudku, apa kamu pikir kamu... Kamu baru saja masuk hanya untuk melihat dia? Pantai, polisi tidak tahu. Tidur di toko kelontong itu. Boleh aku ambil ini? Bisakah kita duduk saja? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Jangan kaget, aku sedang shock. Yeah, I think maybe. Kamu mau duduk di tangga? You have a blanket. Can you get him a Yep. blanket? Ya.
Siapa yang berjalan di belakang? Apa itu? Siapa yang berjalan di belakang? Dua petugas. Petugas. Tidak ada dari kita yang berjalan-jalan di belakang? Tidak. Apa kamu tidak ingin kami melakukannya? Kurasa tidak begitu. Aku tadi mau membangunkan anjing yang tertembak di sini. Ya, 2 anjing datang. Aku baru saja menyuruh mereka berkeliling dan memasang. Aku tahu. Mungkin semuanya sudah berkeliling untuk memasang pita itu. Seharusnya memang begitu. Iya, oke. Troy bilang mereka bisa membawa drone, tapi kamu tidak tahu apa yang kamu cari. Aku dengar, maksudku aku dengar itu, dan aku terpaku. Lalu aku lari. Dan pintu menuju garasi terbuka lebar. Lalu aku... How long were you? Di sini sebelum kita sampai, sekitar 20 detik. Ya, bukan 2, oke? Aku rasa aku pernah melihat pertarungan sepupumu. Tidak ada mobil yang keluar. Ya. Aku tidak melihat ada kacang. Tunggu, aku juga tidak melihat apa-apa. Semuanya kosong di atas. Aku datang duluan. Masuk, aku mulai lari cepat. Dan mereka bilang, pukul aku dengan sesuatu. Oh iya. Lalu aku mematikan tanda itu saat dia jatuh supaya aku tidak menakuti siapapun. Ya. Dan aku tidak bisa menemukanmu pada awalnya. Ya, pintu samping belakang itu yang terbuka. Itu masih terbuka. Beberapa jam setelah Ashley dibunuh, polisi mengatakan dugaan sementara mereka adalah bahwa ini pembobolan yang berujung maut. Mereka menerbangkan drone, ada anjing-anjing di lapangan, tapi mereka mengatakan tidak menemukan tanda-tanda adanya penyusup. Baiklah, Caleb. Saya ingin Anda berdiri. Baiklah. Majulah ke depan. Apa itu? Putar ke depan. Park. Kemudian minggu itu, Caleb Flynn ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Ashley. Kami belum melihat rekaman interogasi, dan kami juga masih belum benar-benar tahu inti dari kasus negara bagian terhadap Caleb Flynn, dan mengapa mereka percaya bahwa apa yang dia katakan kepada mereka diduga adalah kebohongan. Selain itu, belum ada motif untuk dugaan kejahatan ini yang telah diumumkan secara publik hingga saat ini. Maaf harus bertemu Anda dalam situasi seperti ini, Pak. Sekali lagi, Anda bisa memanggil saya Will. Sekarang, nama depan Anda siapa, Pak? Caleb. Caleb. Baiklah. Orang tuaku datang dari luar kota. Aku harus bawa ponselku dan semuanya. Aku akan mencoba mengurus semuanya dengan itu. Dan kau tahu, kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan soal itu. Secepat mungkin mengembalikannya padamu. Tapi sayangnya, dalam penyelidikan seperti ini, sudah jadi standar bagi kami untuk, kau tahu, mengumpulkan semuanya. Oke. Saya akan keluar dulu, karena kamu sedang urus sesuatu dengannya. Kalau butuh apa-apa, tinggal. Oke. Prosesnya cukup sederhana. Jadi, tentu saja Detektif Morgan. Ya, saya punya satu. Terima kasih. Sudah saya bilang, jadi untuk DNA sentuh, jika ada barang yang tertinggal di tempat tinggal, ini akan mengeliminasi Anda. Jadi, kalau begitu, kalau laboratorium forensik melihatnya dan berkata, oke, tidak, ini cocok dengan pemilik rumah. Kalau tidak cocok, berarti sekarang kita punya profil lain. Kita harus mencoba mencari tahu siapa itu. Jadi dengan ini, ini sangat sederhana, kemasan baru yang steril. Jadi kalau kamu buka mulutmu, lalu aku masukkan ini, dan aku putar-putar di pipimu beberapa kali. Ini adalah rekaman video Caleb yang secara sukarela memberikan DNA-nya kepada polisi di kantor polisi. Flynn telah ditahan sejak penangkapannya. Dia sudah beberapa kali muncul di pengadilan. Hakim menetapkan tanggal sidang pada 4 Mei. Dan pada sidang terakhir, pengacara Flynn mengatakan mereka tidak memiliki permohonan yang akan diajukan saat itu. Tapi sekarang akan ada penundaan. Pengacara pembela Flynn mengajukan permohonan ini yang menyatakan bahwa mereka ingin menunda persidangan selama 21 hari karena, kutip,
Pihak penuntut terus menyerahkan banyak berkas bukti, beberapa di antaranya benar-benar relevan. Dan sekali lagi hari ini pada hari Selasa, seorang hakim memutuskan bahwa kasus ini akan ditunda, tetapi kita belum tahu kapan tanggal sidang baru akan ditetapkan. Kami memang memiliki daftar saksi potensial untuk pihak pembela. Daftar itu telah tersedia untuk umum. Daftar itu mencakup orang-orang seperti kepala polisi di Tip City, Ohio, lembaga yang melakukan penangkapan, serta beberapa petugas dari Departemen Kepolisian Tip City dan beberapa agen FBI. Pemerintah federal dipanggil untuk membantu menyelidiki kasus ini. Selain itu, berdasarkan alamat, tampaknya beberapa tetangga Flynn juga ada dalam daftar tersebut. Ada 2 bagian di mana nama-nama telah disamarkan pada daftar saksi potensial itu. Kami tidak tahu siapa mereka. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini adalah mantan hakim Fernand Rucker yang sekarang menjadi pengacara. Terima kasih seperti biasa telah meluangkan waktu untuk bersama kami di Law and Crime. Sepertinya kasus ini berjalan sangat cepat menuju persidangan. Sekarang kita tahu bahwa persidangan ini akan ditunda. Tapi bagaimana menurut Anda tentang strategi pembelaan sampai saat ini yang benar-benar bertindak seolah-olah pada 4 Mei Caleb Flynn akan diadili? Ya, Anda tahu, selalu sulit untuk mengetahui. Pertama-tama, terima kasih sudah mengundang saya hari ini. Saya senang bisa hadir. Dan setiap kali kita membicarakan tanggal 4 Mei, saya penggemar berat Star Wars. Jadi saya suka tanggal itu. May the Force be with you. Saya mengerti. Tentu saja. Saya punya pedang cahaya saya di latar belakang. Tapi ketika kita berbicara tentang strategi dan persidangan, kamu tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar. Kamu tidak tahu apakah ada rasa gugup karena munculnya seorang saksi, atau jika ada informasi yang terungkap dalam ratusan atau ribuan halaman dokumen yang telah ditinjau oleh para pengacara sebagai persidangan. Kamu tidak tahu apakah saksi yang sudah kamu siapkan dan harapkan akan mengatakan sesuatu. Ada beberapa informasi di balik layar bahwa mereka mungkin akan mengubah ceritanya. Kamu benar-benar tidak pernah tahu. Tapi yang kita tahu adalah bahwa sebagian dari penundaan yang diminta di sini berkaitan dengan menunggu laporan ahli. Menurut aturan pidana di Ohio, dan setiap negara bagian punya aturan pidana dan perdata mereka sendiri. Tapi, dalam aturan pidana di Ohio, kamu punya waktu tertentu yang diwajibkan oleh hukum sebelum kamu harus menangani laporan ahli. Jadi penundaan di sini bisa dimengerti dengan pemikiran bahwa memang akan ada seorang ahli atau ada laporan ahli lain, mereka harus punya waktu untuk mempersiapkan itu. Dan 1 minggu saja tidak cukup menurut aturan yang sudah kita tetapkan. Dan ahli seperti apa? Dan saya tahu ini memang agak umum, seperti yang tertulis di dokumen pengadilan. Dokumennya hanya menyebutkan laporan ahli, tapi biasanya dalam kasus seperti ini, laporan ahli itu seperti apa? Jadi ini lucu, saya baru saja membicarakan hal ini beberapa hari yang lalu dengan teman saya yang bukan pengacara. Sebenarnya itu dalam konteks gereja. Dan saya bilang, dalam persidangan ada 2 jenis saksi. Ada saksi biasa dan ada saksi ahli. Saksi biasa adalah siapa saja yang berkata, "Hei, saya melihat itu terjadi," atau "Saya kenal dengan orang-orang ini," atau semacamnya. Saksi ahli adalah siapa saja yang memiliki pengetahuan atau informasi khusus baik tentang fakta, proses, atau bukti. Jadi dalam konteks kasus pembunuhan, Anda bisa memiliki saksi ahli untuk hampir segala hal. Anda bisa memiliki saksi ahli yang memberikan kesaksian tentang bukti percikan darah dan bagaimana sebenarnya darah itu terciprat. Tergantung pada arah senjata, di mana peluru ditembakkan, berapa banyak, dan dalam urutan apa. Anda bisa memiliki saksi ahli yang memberikan kesaksian tentang berapa lama sebenarnya tubuh itu sudah berada di sana. Anda bisa memiliki ahli suara yang memberikan kesaksian tentang keaslian sebuah panggilan telepon dan apa yang mereka dengar dari suara orang tersebut. Maksud saya, ada begitu banyak calon ahli, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan khusus, keterampilan, pengalaman, atau pelatihan di bidang tertentu, yang dapat memberikan bantuan kepada pihak yang memutuskan fakta, yang jelas adalah juri atau hakim. Di sini kita berbicara tentang seseorang yang bisa menatap mata juri dan berkata, berdasarkan pengetahuan ilmiah dan pengalaman saya, inilah arti hal ini menurut pemahaman kami di bidang ini. Jadi jenis ahli yang bisa dihadirkan itu bermacam-macam. Bisa soal hal yang besar atau hal yang tampak sepele tetapi tetap bisa menambah sesuatu pada kasus itu.
Karena dalam permohonan Caleb Flynn, pada awalnya ketika mereka mengajukan permohonan untuk menunda persidangan, ada pembicaraan tentang pengungkapan bukti dan ada pernyataan dari pengacara pembelanya yang mengatakan bahwa sebagian dari itu relevan. Jadi, sepertinya memang banyak informasi yang masuk, banyak bukti, dan dikatakan bahwa sebagian dari itu mungkin bisa digunakan untuk pembelaan mereka. Maksud saya, biasanya seperti apa proses pengungkapan bukti itu? Karena hampir dari cara penulisannya terasa agak pasif-agresif, seperti ditujukan kepada jaksa, seolah-olah berkata, "Hei, kalian mengirimkan banyak sekali kepada kami, tapi hanya sebagian dari barang-barang ini yang sebenarnya dianggap perlu untuk mempersiapkan pembelaan di persidangan." Seperti, apakah ada semacam permainan strategi yang terjadi antara jaksa dan pembela di bagian ini, di mana pembela atau jaksa berkata, "Hei, kami akan memberikan semuanya kepada kalian, dan kami tahu itu akan memakan waktu lama untuk memeriksanya." Ya, itu pertanyaan yang menarik dan pengamatan yang menarik juga. Saya sudah berpraktik selama 30 tahun. Saya pernah menjadi jaksa. Jadi, saya memulai sebagian besar karir saya. Lalu, saya menjadi hakim. Kemudian, saya menangani pekerjaan hak-hak sipil. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Serta, saya juga menangani kasus cedera pribadi. Dan maksud saya, dalam setiap proses litigasi, selalu ada aspek yang Anda jelaskan sebagai permainan strategi. Menurut saya itu sangat disayangkan karena kita sedang berurusan dengan kehidupan orang-orang. Kita sedang berurusan dengan konsekuensi paling serius yang mungkin dihadapi seseorang. Dan kita sebagai pengacara sedang berurusan dengan permainan itu. Anda tahu, itu salah satu hal yang membuat saya frustrasi. Tapi itu adalah pengamatan yang benar. Dan ya, pengadilan dan hukum mengatakan bahwa kami tidak menerima maupun mendukung persidangan dengan taktik kejutan. Kami tidak ingin salah satu pihak bisa melemparkan sesuatu secara tiba-tiba di menit terakhir dan pihak lain tidak siap. Jadi, aturan-aturan dan cara hakim bekerja memang dimaksudkan untuk mengurangi hal-hal seperti taktik kejutan di persidangan itu. Dan itu memang memberikan waktu untuk meninjau catatan. Itu juga mewajibkan pelengkapan saksi-saksi tertentu dan apa yang diharapkan dari kesaksian mereka. Tapi secara keseluruhan, sebagai pengacara, saya tidak harus mengungkapkan kepada pihak lawan setiap pertanyaan yang akan saya ajukan kepada saksi saat mereka naik ke mimbar. Itu adalah catatan pribadi dan hasil kerja saya sendiri yang telah saya bentuk selama 30 tahun praktik. Saya tidak harus memberitahu mereka segalanya. Jadi saya akan memberikan semua yang saya punya kepada mereka dan saya akan tahu apa yang akan saya gunakan, tapi pihak lawan harus mencari tahu sendiri dalam strategi pembelaan mereka sendiri. Dan saya pikir itu mungkin sedikit dari apa yang kita lihat di sini sekarang. Ya, dan saya yakin untuk jaksa juga ini seperti, "Hei, kami akan memberikan semua yang kami punya. Jadi jika dan ketika kami mendapatkan putusan bersalah, kamu tidak bisa kembali dan mengatakan bahwa kami tidak memberikan semua bukti yang kamu butuhkan untuk menyusun pembelaan dan bahwa tidak ada kejutan dalam kasus ini." Kami telah mengetahui bahwa kemungkinan putri-putri Caleb Flynn, mereka berusia 9 dan 12 tahun, dan sungguh, ini adalah bagian yang sulit dari cerita ini, bahwa mereka diduga berada di dalam rumah ketika semua ini terjadi, dan mereka diduga sedang tidur saat semua ini terjadi, tetapi mereka kemungkinan bisa dipanggil untuk bersaksi. Dan sulit membayangkan seperti apa suasana, emosi di ruangan itu jika hal itu terjadi. Tapi pihak negara mengatakan mereka ingin memastikan bahwa ada pendamping yang mungkin bisa membantu anak-anak berusia 9 dan 12 tahun jika mereka harus bersaksi di pengadilan. Dan sekarang pihak pembela telah mengajukan permohonan dengan mengatakan, "Tunggu dulu, apa alasan sebenarnya harus ada pendamping? Bukan berarti tidak boleh ada, tapi mungkin sebaiknya ada sidang. Mungkin kita perlu membahasnya lebih lanjut." Apa pendapatmu tentang perdebatan yang sedang terjadi itu? Ya, jadi undang-undangnya mengatakan kita tentu saja mengizinkan orang di bawah umur, di bawah usia 18 tahun untuk bersaksi. Namun, dengan menyadari sensitivitas yang dimiliki oleh anak muda dalam konteks seperti ini, kita akan memberikan perlindungan tertentu. Mereka akan bisa disembunyikan di balik layar sehingga terdakwa tidak bisa melihat mereka. Tetapi, juri dan hakim bisa melihat mereka sehingga reaksi mereka bisa dilihat. Akan ada seorang pendamping yang berada di dekat mereka agar mereka merasa nyaman. Maksud saya, ada beberapa hal, tapi pihak pembela mengatakan, ya baiklah, itu tidak masalah. Kami tahu bahwa hukum mengatakan demikian, tapi itu tidak otomatis. Hanya karena seorang anak memberikan kesaksian, bukan berarti pihak pembela tidak bisa melihat mereka.
Anda harus memberikan alasan mengapa anak itu takut untuk bersaksi atau akan merasa tidak nyaman. Dan tanpa prasyarat itu, tanpa pembenaran untuk menerapkan perlindungan itu, dari sudut pandang pembela, mereka mengatakan tidak. Seharusnya mereka bisa bersaksi seperti saksi biasa. Dan kecuali jika dan sampai jaksa membuktikan bahwa ada alasan mengapa perlindungan khusus dan spesifik itu harus diterapkan di sini. Kami tidak setuju. Dan kami ingin ada suatu temuan dari pengadilan bahwa itu memang diperlukan, bukan sesuatu yang otomatis. Dan itu masuk akal. Dan biasanya, standar apa yang digunakan untuk itu? Karena menurut saya, Anda bisa melihatnya dan berkata, seperti gadis-gadis ini, usia 9 dan 12 tahun maksud saya, SD, Anda tahu, 12 tahun itu hampir masuk SMP. Tapi tetap saja, maksud saya, ini adalah kasus di mana ibumu telah kehilangan nyawanya, dan ayahmu sendiri sedang mempertaruhkan kebebasannya. Rasanya hal itu sendiri saja, bahkan bagi orang dewasa dalam situasi seperti itu, harus bersaksi akan sangat traumatis. Seperti, apa standar yang dicari pengadilan untuk benar-benar mengatakan, ya, kamu telah memenuhi ambang batas, di mana seorang pendamping bisa hadir untuk membantu anak di bawah umur ini bersaksi. Baik, saya akan memberikan contoh sempurna di mana situasi seperti itu akan sangat ideal. Misalnya, ada seseorang yang dituduh melakukan kekerasan terhadap anak, atau semoga saja tidak terjadi. Dan kita tahu, kasus-kasus seperti itu memang terjadi. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dan ini adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau otoritas terhadap anak tersebut sebelum mereka akhirnya berakhir di pengadilan. Dan sekarang anak itu dipanggil untuk secara harfiah menunjuk orang yang mungkin telah melahirkan mereka atau mungkin telah membesarkan mereka di rumah sebagai orang tua atau orang tua tiri. Dan sekarang mereka harus berdiri dan melawan orang tersebut. Tentu saja dalam persiapannya, anak kecil itu mungkin mengungkapkan kepada jaksa tentang ketakutan atau keraguan mereka untuk bisa melakukan hal itu. Jadi itu akan menjadi contoh sempurna di mana aturan dan perlindungan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa anak itu memiliki kemampuan untuk naik ke kursi saksi dan bersaksi. Kita tidak tahu itu di sini. Kita berasumsi bahwa karena anak-anak itu dipanggil oleh jaksa untuk bersaksi dalam kasus ini, ya, mereka bersaksi atas nama negara. Jadi kemungkinan besar mereka bersaksi melawan ayah mereka. Tapi kita tidak tahu hubungan mereka. Kita tidak tahu pengaruhnya. Kita tidak tahu bagaimana ayahnya berhubungan atau berinteraksi dengan anak-anak itu. Kita bahkan tidak tahu apakah anak-anak itu menyadari apa yang sedang terjadi saat kejadian itu berlangsung. Yang kita tahu, tuduhannya adalah mereka sedang tidur saat pembunuhan itu terjadi. Tapi kita tidak tahu bagaimana hal itu memengaruhi mereka atau seperti apa percakapannya. Maksud saya, kita tidak tahu hal-hal itu. Jadi, dari sudut pandang pembela, itulah intinya. Kita tidak tahu hal-hal itu. Dan kecuali kita tahu bahwa ada masalah, maka posisi kami adalah kesaksian seharusnya tetap berjalan seperti biasa. Kecuali dan sampai negara membuktikan bahwa hal-hal itu benar-benar efektif. Dan ada alasan mengapa anak-anak ini harus bersaksi di balik sekat. Dan bahwa mereka memang harus mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang jika memang diperlukan. Jika dan ketika Caleb Flynn diadili, juri mungkin akan pergi ke rumahnya untuk melihat di mana semua ini diduga terjadi. Dia mengatakan bahwa dia akan melepaskan haknya untuk hadir bersama juri jika itu terjadi. Seberapa efektif hal itu bagi jaksa untuk membawa juri ke dalam rumah tempat semua ini terjadi, sehingga mereka dapat menceritakan kisahnya di sana kepada juri tentang bagaimana menurut mereka semua ini terjadi? Ya, saya selalu menjadi orang yang percaya pada efektivitas kunjungan ke lokasi. Apakah itu lokasi kecelakaan mobil yang mengerikan di jalan tertentu, atau kunjungan ke lokasi oleh juri. Di rumah seperti ini, tempat terjadinya pembunuhan, baik sebagai hakim, jaksa, atau pengacara pembela, saya selalu mendukung kunjungan ke lokasi. Karena jika juri seharusnya membuat keputusan berdasarkan fakta,
Semakin baik mereka mampu memahami di mana, kapan, apa, bagaimana, dan mengapa, semakin baik pula mereka dapat membuat keputusan yang mantap dan berdasarkan informasi yang memadai. Bukan hanya melalui gambar dan penjelasan dari para saksi. Jadi, Anda tahu, dari sudut pandang kedua pihak, menurut saya, kunjungan ke lokasi akan sangat membantu. Dan hal itu terjadi karena pihak pembela tidak keberatan, penuntut yang menyarankannya. Kedua belah pihak setuju bahwa kunjungan ke lokasi akan baik. Sekarang, gagasan bahwa terdakwa berkata, saya tidak ingin pergi, saya tidak ingin berada di sana. Saya bisa memahami itu dari sisi pembela maupun dari sisi jaksa yang mencoba memanfaatkannya. Meskipun saya rasa mereka tidak bisa, karena kemungkinan ada hak amandemen kelima yang membuat mereka tidak bisa mengangkat fakta bahwa dia tidak pergi ke sana sebagai bagian dari kunjungan ke lokasi. Tapi mereka sudah menikah. Dan apakah Anda ingin percaya bahwa dia melakukan pembunuhan ini atau dia tidak bersalah sampai terbukti bersalah? Seperti yang diharuskan oleh hukum, itu pasti sulit. Anak-anaknya tinggal di rumah itu. Mereka semua ada di sana. Apakah dia melakukannya atau tidak sebagai terdakwa masuk akal dan bisa dimengerti mengapa dia tidak ingin pergi ke sana sementara orang-orang yang membuat keputusan juga berada di rumah itu. Ya, dan kita akan lihat apa yang terjadi. Maksud saya, kami tadinya menjadwalkannya pada 4 Mei. Sepertinya secepat kelihatannya prosesnya berjalan, sepertinya memang akan terjadi pada 4 Mei. Tapi sekarang kita tahu bahwa itu akan ditunda. Kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Mantan Hakim Finan Rucker, pengacara. Senang sekali Anda bisa bergabung di Law and Crime. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Itu saja untuk On The Case persembahan Law and Crime. Ikuti kami di YouTube dan Spotify. Dan kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.